saat di dalam setelah rilis penetapan penahanan dari Bang Fadel, gimana nih Bang? Nanti lah Bang apa sama Fadel? Mas Fadel. Mas Fadel. Saya tadi bertemu dengan Fadel. Ada Ibu Elida Neti, ada Bung Firdaus, ada Rahmat, ada Dolin, dan tim-tim yang lain, ada Bu Afi dan Lama Rizky. Alhamdulillah Fadel baik-baik, dan setelah ditandatangani, sebelum beliau diantar ke ruang tahanan, saya dipeluknya erat. Nah itu yang terkesan tadi. Dia peluk, saya bilang, Fadel, kamu yang kuat, siap Om. Tolong bantu saya Om, saya siap bersumpah atas nama apapun dan bersaksi bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya sudah, nanti saya dan tim akan berusaha membantu kamu maksimal. Oke, kemudian dia diantar ke atas. Oke, lalu saya berkomunikasi dengan penyidik. Saya tanya gimana tadi hasil cek kesehatannya, sehat, itu Mat ya? Iya, sehat, baik. Dolin tadi yang nemanin ya, terima kasih Bung Dolin Simbolon, ini tim saya, dan Bu Ida juga tadi menasihati supaya sabar. Tadi ketemu dengan kuasa hukum barunya Bung Firdaus juga, ada orang tuanya juga di atas, ada Pak Umar, Martin, Bintang. Jadi yang 4 sejoin ini tetap bersama. Jangan sampai sakit. Jadi tadi saya tanya Kanit, bukan Kanit, ini resmi ditahan, berarti 20 hari ke depan. Benar. Ini rencananya gimana? Kalian bisa selesaikan nggak 20 hari atau nambah lagi kan gitu ya? Dia bilang, Bang, kita akan upayakan 20 hari dari sekarang untuk bisa di P21. Tapi kan kewenangan P21 itu dinyatakan lengkap itu adalah di ranahnya kejaksaan. Oke, itu ya. Nah, poin yang kedua, kami menemukan beberapa bukti baru yang akan kami lakukan bersama dengan keluarga Bagi D. Kalau beberapa informasi yang kami kodok ini bisa dilakukan secara paralel dan komunikasi yang baik. Apa itu? Kalian jangan lupa, ini kasus sudah 6 bulan masuk 7 bulan. Kami pun sudah all out dengan Rahmat ini. Ibaratnya kalau keringat sudah, darah sudah keluar, mempertahankan seorang Fadel. Karena saya melihat waktu itu tidak ada celah. Jadi kalau sekarang ada celah, sehingga ada 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut penyidik, mereka tersangkakan dan tahan. Maka pertanyaan berikutnya, ada nggak upaya hukum dari kami? Nah, berdasarkan rapat kami tadi, kami menemukan dugaan ada perbuatan pidana yang juga dilakukan oleh Loli. Ya, jadi ini saya memang kemarin malam cepat pulang karena Rahmat mendamping, saya ada urusan. Ya. Apa itu? Menurut keterangan penyidik, ketika ditanya kepada Fadel, didengar oleh saudara Rahmat dan Dolin ya, bahwa tanggal 9 Mei Loli itu mengaku hamil. Mei 2024. Dia datang ke Indonesia Maret. Tapi ada keterangan-keterangan juga disebut Januari, Februari. Sementara Januari, Februari dia masih di UK. Taruhlah dulu Maret ke Mei. Oke. Pertanyaannya, kalau di situ dia hamil, lalu ada berita yang
menyebar di medsos, perutnya membesar lalu kemudian mengecil, rasanya nggak logik. Karena Bu Ade ini bidan yang 6 tahun berpraktik di rumah sakit Peringadi Medan. Nggak mungkin umur 1 atau 2 bulan. Nggak ada cerita, itu baru darah. Dia baru akan kelihatan kalau 4-5 bulan. Ya, jadi tidak logik. Jangan dikira Fadel tersangka dan ditahan ini segala-galanya kemenangan buat NM. Bukan. Jangan salah. Jangan salah. Bisa jadi serangan balik. Apa itu? Poinnya, kalau dia hamil Loli, mudah-mudahan Loli dengar ini, Ananda Loli, kamu udah ngomong ke Om, ke Bu Ade bahwa kamu tidak pernah berhubungan badan dengan Fadel. Loli ngomong kepada Om dan kepada Tante. Ada rekaman bahwa Loli mengatakan dia juga ada pacar di UK. Dan orang yang pertama mengambil kegarisan dia pun dia cerita juga. Dan ini sulit bagi saya menerima keterangan yang berbeda ini. Meski begitu akan kita uji nanti di persidangan kalau ini lanjut. Tapi sebelum sampai ke sana, dalam konteks hukum yang dianut oleh Republik Indonesia, style Europe kontinental, bahwa di luar siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Maka kalau dia hamil Mei 2024 dengan mengaku dia menggugurkan sendiri dengan memakan obat, oke? Dan dia mengaku video call dengan Fadel pada saat itu, gitu Pak ya? Betul. Maka harus bisa dibuktikan, satu, video call itu nongol. Ya dong. Lihat, harus ada digital forensik. Harus ada digital forensik yang membuktikan bahwa Loli dan Fadel video call ketika dia melakukan aborsi. Yang kedua, pengakuan Loli, dia memakan pil untuk mengeluarkan ini tambah minuman Sprite. Kalau itu dia lakukan, maka Loli melakukan tindak pidana aborsi dan itu mengikat dia untuk diproses hukum. Gak usah dibilang-bilang bahwa dia lolos. Gak ada. Anak umur 13 tahun menganiaya, membunuh pun masuk penjara. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu, dia secara sadar mengetahui bahwa itu yang dia lakukan dan dia melakukan sendiri. Meskipun Fadel tahu misalnya, bisa saja Fadel melarang, tapi dia tidak mau dia melakukannya. Maka mereka harus buktikan itu janinnya siapa. Gak boleh dengan pengakuan sepihak merubah keterangan terus menganggap dia benar. Gak bisa. Maka saya dinasihati Ketua Umum DPN Pradi tadi dengan Dewan. Soalnya saya baru selesai urusan sidang etik, alhamdulillah nggak ada masalah. Kenapa kau turunin gara-gara itu? Betul, Bang. Jangan kalian urusan saya, kalian nggak urusan orang kalian kejar, nggak mau saya nanti wawancara. Jadi ini serius. Jadi saya diingatkan Ketum Bang Rasman, kalau agak memang ingat ke bawah, maka istri saya kode. Dah, sekarang kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil, dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Nah itu, terakhir, kami sedang ancang-ancang untuk melakukan permintaan satu upaya hukum yang tidak bisa saya sebut. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Oke, cukup. Oke, Bang. Tadi kan kata Abang kan ada bukti baru, Bang. Tadi kan katanya ada bukti baru. Kenapa baru sekarang itu baru diungkap, Bang? Coba, Bang. Bang, berarti ada upaya hukum lain, Bang. hasil rilis tadi, Bang, ya? Bang, itu yang melakukan mengambil. Menjelaskan bahwa Saudara Firdaus menangani kasus yang sama, pembunuhan bayi juga, dan itu diproses ya? Iya, proses. Pada tahun 2016 saya ada nomor perkaranya ada di Pengadilan Bekasi ya. Pada tahun 2016, kurang lebih 2016 atau 2017, saya menangani perkara pengguguran bayi seperti ini. Jadi laki-lakinya nggak dipidana, nggak kena. Yang perempuan yang membunuh anak itu yang dipidana. Padahal dia di bawah tekanan si laki-laki ini. Jadi itu jadi jurisprudensi kita. Kalau itu sudah bisa saya ambil di Pengadilan Bekasi, maka Fadel keluar, yang masuk Loli.
Oke. Bang, tapi yang mengambil itu Fadel apa bukan, Bang? Ya? Saat waktu itu yang mengamili Fadel bukan sih, Bang? Atau siapa, Bang? Ada apa? Maksudnya rilis apa nih? Ya, tadi nggak bisa, berarti nggak menerima. Saya juga kan dengan sudah ada dengar bahwa ada kaitannya dengan aborsi. Kalau perbuatan itu Loli yang melakukan secara sadar, maka Loli juga harus kena. Tidak boleh dilakukan kepada Fadel sendiri. Tidak ada logika hukumnya itu. Jadi bilang anak di bawah umur dia melakukan bunuh orang bebas. Nggak bisa, Bos. Bunuh di badan dia. Kami akan kejar. Bang, yang ngambilin waktu itu tuh Fadel apa bukan, Bang? Masuk ke dalam penjara, Bang. Bang, yang ngambilin siapa waktu itu, Bang? Fadel apa bukan, Bang? Berapa kali di Tadi ada statement Abang ada hamil. Agar menyusul ingin mempidanakan menuntut Loli, Loli menyusul Fadel nih, Bang. Karena aborsi itu yang pernah saya tangani identik dengan wanitanya yang melakukan, bukan laki-lakinya. Jadi ada jurisprudensi yang telah diputus oleh Pengadilan Bekasi yang akan saya ambil besok. Jadi kalau saya jurisprudensi sudah saya ambil, putusan pengadilan sudah utuh saya ambil, maka saya minta kepada Polres Jakarta Selatan untuk menangkap Loli, mengamankan Loli dan mengeluarkan Fadel. Berarti sekarang ini Ya, ini perkaranya sama. Jadi begini, Ya. kalau Fadel keluar atau tidak itu nanti biar poin berikutnya. Iya. Tapi yang pasti inilah resikonya Ananda Loli. Jangan dikira Ananda Loli cerita ke Om berbeda, terus ke polisi berbeda, lalu kemudian ada pengakuan sepihak yang tidak dapat dibuktikan, terus kamu dianggap lolos. Mohon maaf, Om kecewa juga. Kenapa Loli berubah 100%? Dan saya kok kayaknya kaget kok ada tipe yang seperti ini gitu loh. Jadi ini saya ingatkan, Loli ingat kembali bahwa kalau kamu melakukan itu sesuai dengan BAP, maka kamu juga harus kena. Nggak ada pilihannya. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan jelas menghilangkan manusia di dalam rahimnya. Bang, itu yang pasti. Jadi itu kalau dia aborsi harus dia bertanggung jawab melakukan. Berarti menuntut Loli agar segera menyusul Fadel ke dalam, Bang. Hah? Menuntut Loli agar segera menyusul Fadel ke Ke dalam. dalam mana nih? Ke dalam menyusul Fadel gitu, Itu Bang. bahasa kamu lah. Yang pasti kami minta Loli mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke. Kan begitu Mat pengakuannya kan Mat? Betul. Nah, ya udah oke. Bang, yang mengambilkan itu waktu itu Fadel atau bukan, Bang? Pesan-pesannya, Bang. Yang mengambilkan waktu itu Fadel apa bukan, Bang? Pengakuan dari Loli di BAP-nya, mereka video call untuk dia meminum pil, kemudian dengan Sprite, kemudian gugur. Tapi yang menjadi aneh bagi saya, kan dibilang perutnya membesar. Nah kalau kita hitung dia Mei hamil, dia pulang, dia datang ke Indonesia Maret, 3 Maret. Maret, April. Oke, Mei. Orang baru bisa hamil itu 30 hari kemudian kan? Iya. Berarti 1,5 bulan kira-kira gitu. 1,5 bulan paling banyak 2 bulan hamilnya gitu kan. Anak saya sudah 8, saya ngerti lah. Nggak mungkin perutnya buncit, Bos. Berarti udah. tidak langsung Fadel yang mengambil ya, Bang, waktu itu? Hah? Fadel apa? Yang sebelumnya? Siapa ngambilin? Yang sebelumnya apa yang saat ini? Ini kan kata si Loli. Dia 10 kali berhubungan dengan Fadel. Kemudian dia hamil. Tanggal 9 Mei. Kemudian dia menggugurkan, makan pil, video call. Buktikan video callnya. Nggak boleh dong kalau lembut kali pula jadi berubah wajah saya. Kalau di video call tidak bisa dibuktikan, berarti tidak bisa dikenakan ke Fadel. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, menggugurkan, dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah, dia diseret. Nah kami akan membuat laporan polisi, itu intinya. Oke. Thank you ya. Udah ya.